supaya kembali ke topiknya. Saya sudah ingatkan tadi. Iya. Saya sudah ingatkan. Kemudian kembali lagi. Nah, terus dibahas masa kata-kata Allah terus ini sampai pagi pun nggak selesai. Selesai Pak, kalau jujur Pak. Selesai kalau jujur Pak. Nggak bakalan selesai, saya tanya. Nggak bakalan selesai. Sebentar. Sampai kapan? Bapak ngerti ilmu bahasa, saya mau tanya. Iya, saya nggak ngerti apa-apa. Cuman topiknya ini jauh gitu loh. Sebentar. Besar kuasa, tapi ya tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ini saja yang saya ingin tekankan. Jadi jangan pernah pikir ada satu dosa saja bisa tidak dihukum untuk selama-lama pada diri siapapun, atau dihukum pada diri penggantinya, penebusnya, juru selamatnya, yaitu Yesus, atau pada orang itu sendiri. Kalau saya punya juru selamat, saya tidak bisa dihukum. Soalnya semua hukuman dosa sudah dibayar Kristus. Tapi kalau saudara tidak punya, saudara dihukum untuk setiap dosa saudara. Dan kami tidak percaya ada dosa kebaikan menutupi dosa. Atau dihukum pada diri. Kalau tiap yang kedua ayat yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat itu kan melakukan kebaikan, tapi tidak bisa dibenarkan. Tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi kalau saya sangat bersyukur ya, Tuhan itu pakai dasar iman untuk menyelamatkan. Karena kalau dia pakai dasar timbangan seperti yang dipercaya oleh orang Muslim, saya kok yakin saya masuk neraka juga. Dan saya yakin semua manusia masuk neraka. Karena tidak ada manusia tidak berdosa, dan dosa tidak bisa ditutup oleh perbuatan baik. Ditimbang saja, pasti dosa saya lebih banyak. Saya tidak tahu kalau saudara anggap dosa saudara dan amal saudara banyak mana. Kalau saya pede Pak, lebih banyak dosa daripada dosa dan pahala, lebih banyak pahala saya Pak. Lebih baik pahala. Pede saya memang. Saudara percaya harus mengasihi Tuhan setiap saat atau tidak? Segenap hati, segenap jiwa dan sebagainya. Percaya itu? Bisa ya? Bisa mengasihi Tuhan segenap jiwa dan terusnya? Bisa Pak. Saya tak percaya itu. Ya kan Bapak yang nggak percaya. Ya. Bukan kepentingan saya untuk mengakomodir agar Bapak percaya pada saya. Ya. Karena tidak mungkin orang bisa mengasihi Tuhan segenap. Saya mengasihi Tuhan, saya tidak berani bilang segenap hati, segenap. Karena Pak Budi terlalu people pleaser itu masalahnya. Nah, karena saya menyadari saya orang berdosa. Kalau saya enggak. Bapak menyadari diri orang baik. Ya, saya nggak meyakini diri saya pendosa gitu. Berarti Yesus tidak datang untuk saudara. Enggak. Yesus datang untuk orang berdosa dan untuk menyelamatkan orang berdosa. Masalahnya gini loh Pak. Izin saya tanggapin ya Pak. Masalahnya gini. Ini kita baru ngomong urgensi. Urgensi ini sebenarnya tidak menyentuh pada permukaannya. Itu yang saya catat gitu kan dari statement di Pak Budi. Gitu. Saya dari tadi sudah katakan soalnya istilahnya itu saya tidak ngerti kok. Ya. Urgensi itu latar belakang itu terjadi karena apa Pak? Dorongannya apa? Itu urgensi. Ini kan tujuan Ya, tadi saya sudah katakan tujuan. Menebus dosa kan? Iya. Ya udah titik. Utamanya menebus dosa. Nah itu. Nah lalu harusnya Pak, ketika ada God ya atau Tuhan jadi manusia sampai terbunuh untuk menebus dosa, itu kan harusnya ada pemberitaan lebih awal Pak. Memang Bapak bisa kasih nubuatan Yesus melakukan itu Pak pada saya? Tahun dulu. Ya Bapak bisa kasih nggak nubuatan bahwa itu akan dilakukan oleh Yesus? Itu akan dilakukan? Itu akan dilakukan oleh Yesus, ada nggak nubuatannya? Seperti yang tadi Bapak bahas. Apakah itu Bapak Yesus dalam nubuatnya? Nubuatnya. Mau nubuat dari siapa? Bebas Pak. Yaudah yang paling gampang aja Yesaya yang sering diklaim. Yesaya 53. Yesaya 53. Baca seluruhnya. Boleh. Mau pakai bahasa Ibrani atau bahasa apa Pak? Ya bahasa Indonesia. Soalnya saya bawa nih kitab aslinya soalnya. Ya buat apa? Enggak. Bahasa Ibrani. Gak ada yang ngerti, saya tidak ngerti juga. Ya. Penekanannya di mana? Kan dari semua itu kan satu pasal itu ada penekanannya. Penekanan di ayat mana? Biar kita bedah ayat itunya. Gitu loh. Jangan dibilang out of topic loh ya. Ini pengembangan, bukan out of topic loh. Ini pengembangan dari detail tadi. Karena setahu saya gini, dalam perdebatan ya ini edukasi
argumentasi juga. Dalam perdebatan itu kita tidak perlu namanya fokus pada argumentasi, karena ada 3 hal yang bisa diserang dalam dialektika. 1, argumentasi, kedua dasar dari argumentasi, ketiga adalah metode yang diambil untuk menyimpulkan antara dasar argumentasi dan kesimpulan atau argumentasi tadi, sebuah konklusi tadi ya, rasionya di mana, gitu loh. Jadi ada 3 hal yang bisa dihantam sebenarnya. Itu juga ayatnya di belakang. Ya. Bisa 3 ayat 4. Tapi sebenarnya penyakit kita ini penyakit rohani ya, bukan penyakit jasmani ya, yang ilmunya. Dan kesengsaraan kita yang pikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia taktika melakukan pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Kita sekarang sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Makanya dia mati untuk hal itu. Dia dianiaya, ya, jadi ditimpakan kejahatan kita, ditimpakan kepada dia. Ya. Jadi aniaya, membiarkan diri ditindas dan sebagainya. Nah itu, lalu ayat yang ke-8. Ya, lanjut Pak. Sesudah penahanan pembukuan ia terambil dan tentang nasibnya siapa memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Ini menunjukkan kematiannya. Terputus dari negeri orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kubunya di antara orang-orang fasik. Jujur saja, ini terjemahan LAI ada hal yang salah terjemahan saya tahu. Ya, berarti diakui sama Pak Budi ini ya. Karena saya pernah melihat posisi ayat ini, teks ini. Ya, berarti Ya, ini. tapi saya ya maksud saya gini loh, biar kita lugas gitu loh. Berarti ini diakui salah terjemahan ya. tidak semua ya. Iya. Ada. Iya, ada. Oke. Ya. Lalu konteks yang benar jadi gimana ketika ini salah terjemahan Pak Budi? Saya mesti lihat pembahasan saya dan itu panjang sekali. Waduh. Berfal-fal, bersession saya membahas Yesaya mulai pasal 52:13 sampai Yesaya 53:12. Ya. Ini orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dalam matinya yang ada di antara penjahat. Dia disalibkan di antara 2 penjahat kan. Kalaupun dia tidak berbuat kekerasan, nanti pun tidak ada dalam mulutnya. Tapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila menyerahkan dia sebagai korban bersalah, dia akan melihat keturunannya. Berarti dia akan bangkit. Kalau tidak, bagaimana keturunan? Dan keturunan itu maksudnya orang Kristen, bukan keturunan jasmani kan? Itu kan umurnya akan lanjut, kedatangan akan terus. Umurnya lanjut, pasti dia bangkit. Ya. Sebentar. Ini saya mau tanya dulu sama Pak Budi, ini pertanyaan saya nih ya. Ya. Ini dari kata umurnya akan lanjut, menurut Bapak tuh umurnya stop dulu terus bangkit lanjut lagi, atau dia konteksnya bicara umurnya panjang maknanya? Yang mana menurut Bapak? kalau umurnya dia waktu mati kan tidak panjang, cuma 30. Iya. 30. Iya. Mungkin Berarti konteksnya istilah dia bangkit dulu lanjut lagi. Iya. Yang dimaksud umurnya akan lanjut, maksudnya lanjut umurnya setelah mati maksudnya? Iya. Mati kan bangkit lagi. Coba Pak, bisa bedahin saya original teksnya nggak Pak? Apanya? Bisa bedahin saya bahasa Ibrani-nya nggak? Original teksnya dari kata-kata. Sebentar, ini saya bisa berdiri. Pak, dilanjutkan dulu Pak, selesai baru disanggah gitu Pak. Ya Pak, model ini kan catur Pak. Catur Pak. Kecuali panitia tadi bikinnya kecuali misalkan 2 menit bertanya, 7 menit menjawab Pak. Ya. Ini kan TikTok memang Pak. Aturannya pakai chest time. Makanya TikTok. Iya. Tadi Pak Budi menyetujui itu, akhirnya saya ngikutin juga gitu. Seperti itu. Jangan apa-apa, ini toh menurut saya sudah selesai intinya saja yang saya Ya. dia mati, dia menderita, dia mati, dan dia bangkit, itu semua sebetulnya ada di sini. Nah, ini yang ingin saya tanya ya. Yang soal tadi umurnya lanjut tadi. Berarti kalau Bapak pernah membedah itu, coba bangasin saya, jelaskan terangkan kepada saya teks Ibrani-nya Pak. Terserah lah Bapak mau menjelaskan pakai gaya apapun. Ya insya Allah saya ngerti Pak. Bisa sampai ketemu kesimpulan si kata tadi ya. Saya kira sebaiknya Bapak yang membantah, tapi kalau pakai bahasa Ibrani tetap harus jelaskan lah ya. Oh ya harus Pak. Bisa di. Kan Bapak yang menafsirkan. Maksudnya harus diterjemahkan. Ya, saya bukan ahli bahasa, memang tidak mengkhususkan untuk menjadi ahli bahasa. Sekalipun saya juga belajar bahasa Ibrani, tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan saudara yang belajar bahasa Ibrani di Israel.
Ya makanya saya di sini pengen tahu gitu loh. Bapak bisa menafsirkan dengan ngabaikan itu gimana caranya gitu metodenya. Pengen tahu saya. Yang mana yang saya tanya? Yang tadi soal umurnya lanjut tadi, itu dalam bahasa Ibrani ya pakai Berapa apa? kali ke-8 ya? Masalah. 5:3:10. 5:10 ya? 5:3:10 ya? 10. Coba. Wah, ini saya pusing ini ayat ini yang bagian mana nih? Ya, cobalah. Soalnya filenya panjang sekali tuh. Itu perlu itu dibahas, Pak. Sebentar. Saya tidak bisa cari ini setengah mati, saudara. Karena akar yang jadi masalah tadi dikatakan itu maksudnya umurnya setelah breakdown gitu kan, lalu dia lanjut lagi gitu kan, seperti pemahaman Pak Budi Asali. Kenapa Pak Budi Asali bisa mendefinisikan itu gitu loh? Coba dijelaskan sama saya dari kata apa, dan kalau bisa kasih penjelasan leksikografinya, Pak. Karena kita ngomongin bahasa di sini, bukan Saya lebih banyak menggunakan penafsir ya, dan para penafsir itu ngerti bahasa Ibrani, jadi saya tidak langsung menggunakan bahasa Ibrani karena memang itu sudah ayat 8 ini di sini ya. 10. Ayat 8 ya? 5:3:10, Pak. 10. 10, Pak. Oh. 5:3:10 dari tadi kan 5:3:10. Tenang Pak, saya post kok waktunya. Waktunya di-push kalau Coba saya post ya. Ini ya. Ini akan korban bersalah. Umurnya akan lanjut, keturunannya. Keturunannya lanjut. Saya tidak membawa bahasa Ibrani, Pak. Saya cuma di sini tak komentar dari Calvin, kalau Kristus tidak akan dihalangi oleh kematiannya untuk memperpanjang hari-harinya atau usianya, yaitu hidup secara kekal. Karena dia bangkit, itu masalahnya. Karena yang dimaksud lanjut di sana, Pak. Di situ kan ada kata ya aqiyamim, yang harinya gitu loh akan panjang, berarti tidak terputus, Pak, di sana, Pak. Saya malah di sini jadi bingung gitu. Ada kata ya arik gitu kan, diartikan breakdown sih. Lanjut lagi gitu, kayak orang capek lari terus istirahat lari lagi, itu sejak kapan tuh didefinisikan kayak gitu? Dia mati, dia bangkit kok. Ya berarti ayatnya nggak cocok dengan Yesus, Pak, cuma dipaksain, Pak. Kok bisa nggak cocok gimana? Orang lain kalau mau dicocokkan nggak cocok lagi. Ya sekarang gini deh. Tadi kata tadi di blog tuh yang tadi apa namanya umurnya akan lanjut ya, Pak. Nah, coba ditinjau dari bahasa aslinya kan PL itu kan pakai Ibrani toh. Iya kan? Dalam ini ya, ini dalam terjemahan King James, he shall prolong his days. Waduh, jangan bahasa Inggris lagi, Pak. Ya nanti dulu ini kan lihat Atau gini deh, kalau Bapak enggak bisa lihat itu loh. Ya, Iya. tapi ada Ibrani juga. Saya tahu, makanya tadi saya sebut ya art kan sebelum saya lihat punya Bapak kan. Karena saya tahu kata di sana ya art. Art itu artinya bukan lanjut, Pak. Panjang, Pak. Artinya bukan breakdown terus loncat apa namanya? Ini mengatakan to belong atau prolong. Prolong memperpanjang. Jadi to belong ya panjang. Ini saya nambah sendiri loh. Pak Budi. Kembali ke topik. Oke. Ya ini masih topik masalahnya moderator gitu loh. Jadi jangan dibilang lagi ini out of topic. Ini perincian dari topik yang sedang dibahas gitu loh. Karena kan tadi saya sudah jelaskan gitu loh. Dalam standar kita bicara dialektika atau perdebatan, itu yang bisa diserang itu 3 hal gitu loh. Argumentasi, dasar argumentasi, dan metode argumentasi gitu loh. Itu bisa diserang gitu loh. Dan saya hari ini pengen menyerang dasar argumentasi dan metodenya gitu loh. Karena kalau argumentasi itu udah umum, Pak. Dari 2004 saya lihat Pak Budi masih muda sampai hari ini. Saya bangga debat dengan Bapak hari ini. Karena saya sering nonton video-video Bapak. Dari Bapak masih muda. Tahun 2004 saya lihat. 2007 sorry. Yang sama Pak siapa? Iya Darian. Ya itu. Saya lihat itu. Dan itu saya masih studi itu. Saya lihat Bapak. Gitu loh. Nah, maksudnya apa? Ada banyak cara argumentasi dalam perdebatan itu sebenarnya yang dipaksain dalam debat lintas agama. Yang aslinya pure nggak akademis sebenarnya, gitu loh. Makanya saya hadirkan dengan metode yang baru. Saya tidak percaya bahwa saya memaksakan argumentasi. Oke, kata ya art ini akan katanya apa menurut Bapak? Kata apa itu? Akan katanya. Yo, Ini kan ya. Ini? Ya. Arab ini. Ya. Kenapa?
Coba Bapak kan tadi belajar bahasa Ibrani kan? Ini dibacanya apa Pak menurut Bapak? Arab. Hah? Ada. Kenapa bisa Arab dibacanya? Kenapa nggak bisa? Ya kenapa bisa Arab? Coba ditampilin lagi di teks Ibrani ya coba. Coba teks Ibrani tampilkan lagi. Ini bisa di ya. Coba sorry. Coba ditampilkan lagi. Express. Ya. Itu di bawah alef itu tanda bacanya apa Pak? Bentar. Coba saya tanya dulu Pak Budi. Ini ya ayatnya. Ini kata Ibrani kan. Ya. Sama saja dalam Ibrani-nya juga to belong, prolong. Iya makanya itu bisa dibaca. Coba boleh ditunjukin lagi nggak antara yang tadi ada tulisan art tadi, lalu dilihat di situ diklik lagi tadi. Coba. Yang di atasnya nih. Yang tadi Ini Pak. sama. Ya itu. Ini apa? Nah, ini kan kalau penjelasan leksikografi kan. Coba Pak diklik dulu Pak. Biar saya bisa kasih penjelasan Bapak ngerti maksud kritikan saya gitu. Bisa lihat dari yang sebelah kanan. Oh bisa. Ya. Enggak, saya pengen lihat tabel kecil ini Pak. Nah, karena ini kalau didiamkan dia hilang. Oh, hilang. Oke. Kotaknya di belakang itu ada terus. Oke, nggak apa-apa. Di situ ada tulisannya kan dibacanya AW art Pak. AW strip art ya. Nah, kenapa itu bisa dibaca seperti itu Pak? Itu yang ingin saya tanya. Karena tolong diulang, saya nggak ngerti. Enggak, di sini ya coba dibuka lagi. Ini sebenarnya saya mau kasih Ini masih atas besar. ya, ini kan art kan. Ya. Nah, kata art di sana itu transliterasinya. Kok bisa tahu dari mana W-nya? Lah, ya makanya saya mau tanya itu referensi Bapak dari mana itu nulis itu? Yang nulis kan art kan Bapak itu referensinya Bapak. Loh, saya pakai yang pertama ini. Yang mana? Yang ini. Nah, Tapi ini saya nggak tahu. Bapak ngerti nggak kalau gini nih, sebentar, saya mau tanya sama Bapak, jangan Bapak nggak bisa baca leksikografi lagi. Kalau ada kayak kurung kurawal, lalu ada kata-katanya dan ditutup kurung kurawal lagi, itu artinya apa Pak? Dalam. Waduh. Saya tidak pernah mengatakan saya asli bahasa ya. Ya, itu artinya Pak, dibacanya seperti itu Pak. Artinya. Lalu yang di sininya apa lalu? Lah maksudnya gini loh, kalau Bapak aja referensi ini salah, lalu Bapak ikutin, kok bisa? Arabnya ini kan benar kan? Nah. Ini sudah menurut saya itu pembacaannya. Salah Bapak. Ini saya tahu lah, referensi dan sebagainya saya tahu. Oke, kalau Bapak tahu saya mau tanya, tanda bacanya alef apa itu di situ? Coba saya tes. Ada iotnya. Iya, enggak, saya nggak ada, kata siapa ada yudnya. Ngaco Pak Budi. Nggak ada yudnya. Sejak kapan ada yudnya? Nggak, oke, simpel aja pertanyaan saya satu. Itu di bawah alef tanda baca apa namanya? Saya mau tanya. Saya tidak ingat namanya tanda baca. Saya tidak perlu Oke, ingat seperti itu. dibacanya apa? Yang mana? Bentuk vokal apa itu? Yang mana? Itu yang di bawah alef. Dibaca A. A apa? Panjang apa pendek? Saya ingat. Saya sudah bilang. Yaudah, saya ingetin Bapak. Tapi yang- saya ingetin Bapak. Ini namanya kamaz Pak. Dibacanya Ya. kepala panjang. Apa hal seperti itu dalam debat seperti ini? Ada masalahnya ketika Bapak memberikan referensi tapi Bapak nggak ngerti sama referensi Bapak sendiri, dilempar sebagai argumentasi kepada saya. Saya Hancur, belajar Pak. itu, tapi saya tidak mengingat. Saya sekarang ini membacakan Ya. 22 alfabet Ibrani itu urutannya saja saya tidak ingat kok. Alif, bet, gimel, darat, lalu he. Saya tidak ingat apa. Dan apa perlu saya ingat? Ya sekarang gini, ketika Bapak menafsirkan ini, membedah dengan referensi yang Bapak pijak nih ya. Bapak kan pijak pakai ini Bang, untuk menafsirkan, betul nggak? Enggak. Saya sudah bilang tadi, saya menafsirkan bagaimana saya menggunakan buku-buku tafsiran. Dan para penafsir itu hebat dalam bahasa Ibrani. Nah kalau yang menulis ini menurut Bapak hebat nggak, saya mau tanya? Ya mestinya hebat, kalau saya tidak bisa nulis begini. Oke, terus itu bisa dibaca awal gimana ceritanya? Coba Saya jelasin bilang sama saya. yang pertama bukan yang Ini saya berani jamin nih 1.000.000% salah ini yang masuk dalam gurungan. Ya udah belum salah, memang nggak ada W-nya. Saya sendiri nggak tahu dari mana. Boleh nggak moderator? Saya pinjam spidol. Videonya ada. Aduh, jadi isi kuliah bahasa Ibrani saya.
Ada nggak? Di sebelah, bisa langsung di sebelah. Ini menyimpang jauh, tapi ya kalau seperti ini, jadi buang waktu. Oh bukan buang waktu Bapak, tenang dulu. Ini masih kita masuk topik Pak. Jangan bilang ini out of topic lagi Pak. Jadi Ini bahasa kan Ibrani menyimpang lah. yang nggak menyimpang. Kita bedah ini ya Pak. Bapak bisa memahami itu sesuai dengan konteks yang Bapak mau sampaikan pada saya. Ini dari mana? Kalau Bapak aja nggak paham gitu loh. Ilmu Oke, silakan, saya sukanya. Iya. Sebagai spidolnya di Ya, kalau saya karena basic di tekstual ya Pak ya dan filsafat Pak. Karena Bapak nggak mungkin pernah bisa mengerti konteks kalau Bapak amburadul di tekstual ya Pak. Bapak hanya mengerti bahasa Ibrania, kalau tidak mengerti hermeneutik dan ilmu penafsiran dan sebagainya juga tidak akan mengerti apa artinya. Ini loh Pak Budi. Pak Budi nggak mungkin pernah bisa mengerti hermeneutik dengan benar kalau tekstualnya berantakan. Mengerti tekstualnya, nggak mengerti hermeneutik sama saja. Nah sekarang Bapak nggak ngerti tekstual udah terbukti. Bisa nggak kira-kira melakukan hermeneutik saya tanya? Apanya? Bapak ngerti tekstual nggak saya? Saya sudah katakan saya menggunakan buku-buku tafsiran. Wah. Dalam semua khotbah saya menggunakan buku-buku tafsiran. Dan apa para penasihat itu pintar bahasa Ibrani. Iya, kalau ini yang nulis ini pintar nggak saya mau tanya? Loh, ini bukan buku tafsiran ini. Iya, ini yang menuliskan leksikografi ini pintar nggak menurut Bapak? Strong number 0748 ya, Aleph Resh, terus disitunya kaf sufit gitu kan. Alefnya pakai tanda baca kamaz, Ya. Reshnya pakai fathah, Ya. vokal A pendek, Ya. Alefnya vokal A panjang, Ya. lalu kafnya kaf sufit di situ, lalu ada silva dibaca Ya. mati. Ada Ya, di situ. mati. Oh. Nah itu bener nggak nih koleksi kalau saya salah Pak? Lah betul. Oh benar, oke lain. Nanti coba nanti penjelasannya saya salahin coba dibenerin ya Bapak Budi coba. Nah, lalu di situ ada tulisannya tuh, tanda petik di sana ARAK. Itu namanya apa Pak? Namanya transliterasi namanya. Lah iya itu literasi. Lalu yang AW itu apa? Nah, Itu yang saya tidak mengerti terus terang. wah ya repot ini. Nantilah habis ini saya ajarin baca kamus Pak. Loh, Baik, untuk lebih tajam mungkin untuk ini aja ya, mungkin kedua belah pihak untuk tidak pembahasan ini mungkin Jadi dilewat lagi nih. ini terlalu panjang. Udah 3 soalnya di topik saya yang dilewat ini. Sebenarnya ini bukan out of topic ini, tapi apa? Membuktikan pemahaman Pak Budi ini dari mana asalnya. Kalau cuma sekedar pendapat saya gini, nggak penting ini ya, wah ya repot Pak. Karena saudara dengan keahlian bahasa Ibrani saudara itu bisa saja membohongi semua orang. Saya juga nggak akan tahu kalau saya bohongi. Boleh diuji Pak, ini kan live Pak. Diuji gimana saya nggak kalau bahasa kok. Lah kan yang nonton kan nggak semuanya orang nggak ngerti bahasa Ibrani nanti Pak di live. Pasti ada yang koreksi Pak. Tanya yang ngerti bahasa Ibrani. Ya. Ya, siapa ngerti? Siapa ngerti? Ya udah kalau gitu dibantuin Ustaz Huzaifah mau lihat Ibrani saya. Ngerti nggak Ustaz Huzaifah? Hah? Ini dibacanya apa? Coba. Dibacanya apa ini Ustaz Huzaifah? Ini murid saya di kelas bahasa Ibrani. Ini dibacanya apa? Tuh yang 0748 tuh serong nomornya. Coba. Arab dibacanya kan? Iya, Nah, sudah. terus kenapa itu bisa bacaannya jadi Arab gitu? Itu kan transliterasinya kan. Jika teks Ibrani tersebut dituliskan ke dalam Latin, ditulisnya seperti itu. Nah kalau yang kurung awal itu kan bunyi, betul kan? Bunyinya ditulis dengan Latin. Nah itu kenapa bunyi bisa jadi Arab? Kalau gini ya, saudara bisa mengatakan itu salah, tapi tidak menyerang saya, itu menyerang salah. Ini jadi debat dengan dia. Nah ini akhirnya kita balik lagi Pak. Bapak harus ngerti bedanya deskripsi dan argumentasi. Dari tadi itu yang studi yang saya kasih kepada Bapak sebenarnya. Karena kenapa? Bapak dari tadi kasih saya ayat. Bapak nggak sedikit pun kasih saya argumentasi, tapi ngasih saya deskripsi. Saya Saya bahasa dia apa? Nah, yang ini saya kasih bukti kepada Bapak betapa menyebalkannya ketika berdebat dikasih deskripsi bukan argumentasi, Pak. Makasih. Saya tidak ngerti sampai sekarang, nggak ngerti juga. mungkin ada Deskripsi, Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. argumentasi. Istilah saudara itu beda total dengan siapapun yang pernah saya hadapi dalam debat soalnya gitu loh. Oh, tapi saya bisa kasih kamusnya nanti, Pak. Nanti di belakang kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi. ya
silakan untuk ini. Ini sudah lewat 20 menit pertama ya. Ini sudah mau habis tahun 20 menit kedua. Jadi kedua sisi, Pak Budi sisa 8 menit, Rizky 4 menit 43 detik. Ya, silakan Pak Budi lah. Silakan. Yang mau Belum ditanggapi. bisa jelasin ini Pak Budi yang pasti. Saya push dulu ya. Tadi nubuat itu ya sampai kita ngomong membicarakan nubuat ya. Pak, kalau nanti mau bahas Yesaya 96 Pak, nanti aja break kedua Pak. Saya bedah habis-habisan itu nanti. Boleh. Bahkan dari 3 bahasa. Ya baik, apa itu? Ya kalau Bapak mau ngutipnya Yesaya 9 ayat ke-6, nanti aja mending Pak habis maghrib Pak. Saya bedah dalam 3 bahasa. Yesaya 9 ayat 6. Ya, kalau Bapak mau Ya, pakai ya. yang itu. Atau mau yang lain boleh. Oke, ini ya. Bisa, nanti saya bedah dalam bahasanya apa namanya, orang Samaria, Mesoratic text yaitu Ibrani, dan juga dari bahasa Yunaninya. Ini Yesus sendiri yang menubuatkan kematiannya dan kebangkitannya. Dalam Matius ada 4 kali ya. Matius 16:21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus yang menubuatkan. Nubuat kedua dalam Injil Matius 17:22-23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka dari murid-murid itu pun sedih sekali. Yang ketiga dalam Matius 20:17-19, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil kedua murid-muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, karena kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka menjatuhi dia hukuman mati. Mereka menyesal dia, menyerahkan dia pada bangsa berarti tidak mengenal Allah, baik ia diolok-olokkan, disusah, diserahkan, dan pada hari ketiga dia dibangkitkan. Lalu 26 ayat 1, tadi Yesus selesai dengan pengajarnya, berkata kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan diadakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan dan disalibkan. 4 kali nubuat Yesus, dia akan mati dan dibunuh, tapi dia akan bangkit pada hari ketiga. Nah, di situ juga kan ada kata-kata yang mengatakan gini, Pak. Tidak ingatkah tertulis gitu di dalam kitab suci bahwa Mesias itu harus mati? 3 itu ada kaitannya nggak, korelasinya, paralelnya dengan itu? Yesus tidak harus mengutip dari manapun. Dia adalah Allah menjadi manusia, dia sendiri memberikan nubuat. Dia nabi juga kan? Menurut saudara bahkan dia juga nabi. Apakah dia tidak punya hak untuk bernubuat? Iya, betul. Dan harus kutip buat orang lain. Maksud saya ada korelasinya nggak? Atau ada ayat paralelnya nggak menurut Bapak? Tentang ayat yang bunyi saya agak lupa ya. Itu saya agak lupa, jujur aja. Kalau seorangnya fair, ketika Kalau misalnya mau dihubungkan dengan tipe dari Nabi Yunus bisa. bukan Dalam ikan, iya yang itu. ya Yunus dalam ikan 3 hari 3 malam itu ada, dan Yesus 3 hari 3 malam mati. Maka Yesus menjadi antitip atau penggenapan dari Ya, itu 3 harinya. Ya, itu kan tertulis dalam Torah itu. Dalam Torah yang mana, Pak? Setahu saya Yunus itu masuknya Nevi'im, Pak, bukan Torah, Pak. Saya tidak betul terus dalam mana? Oh. Bukan dalam PL betul. Ini. Tanah saya. Ya, Pak, saya bawain kitab orang Yahudi, Pak. Hah? Yesus bilang kan di dalam Torah. Kitab orang Yahudi itu namanya Tanakh, Pak. Bagi dari Torah, Nevi'im dan Ketubim. Nah, Bapak bisa lihat Nevi'im itu kita Nah, Yesus Torah. ngomong Torah itu mana? Ya kalau bicara tentang nubuatan Yesus mengatakan di dalam Torah, Pak, gitu kan. Nah, Bapak cek Di mana ayatnya dia Torah? Enggak, ada nggak ayat lain, Pak? Bapak kan kasihnya kan cuma yang ini. Iya. Kalau saya bisa kasih, Yesus mengatakan bahwa dia sudah dibuatkan dalam Torah, itu gimana? Kenapa harus dalam Torah? Kata. Enggak ada keharusan nubuatnya ada di mana-mana. Iya, tapi Yesus mengatakan, Pak, dirinya dibuatkan ke Pak. Kitab Taurat itu menubuatkan Yesus apa enggak menurut Bapak? Mike. Saya mau nanya. Menubuatkan banyak. Ya, Torah itu atau Taurat ya, itu menubuatkan Yesus apa enggak menurut Bapak? Mungkin saya bilang Torah itu di dalam Torah itu apakah merupakan Yesus itu sendiri, Pak? Di
maka saya katakan tidak harus ada nubuat dalam setiap kitab dalam PL tentang Yesus kan. Kalau cari dalam kitab Esther ya pasti tidak ketemu. Nah, kalau menurut Bapak gak harus ada di dalam PL, terus gunanya PL di tempel. Ya, Yesaya 53, Mazmur pasal 22, Yesaya 9 ayat 6 yang saudara tidak percaya. Kalau punya kita Yesaya 9 ayat 5. Bagi saya semua nubuat tentang Yesus ya. Mika pasal 5 ayat 1 dan 2, lahirnya di Bethlehem. Terlalu banyak nubuat dalam Alkitab PL tentang Yesus. Cuma saya percaya itu nubuat tentang Yesus. Tidak urusan segala, saya percaya. Percayanya modal terjemahan atau original teksnya saya tanya? Apa ya? Percayanya modal terjemahan atau ngerti original teksnya juga? Ya ada keharusan apa diterjemahkan dari teksnya, dari bahasa aslinya. Ya masalahnya gini. Sudah diterjemahkan ya, saya cuma membanding-bandingkan Alkitab bahasa Indonesia Inggris dan sebagainya. Kalau mereka semua seragam, saya anggap terjemahnya sama. Yang bermasalah kalau terjadi perbedaan antara Alkitab yang satu dengan Alkitab yang lain, maka baru bisa mencari dalam bahasa aslinya. Tapi pada waktu King James, RSV sama dan pakai itu sama semua, ya saya nggak cari apa-apa lagi. Masalahnya gini, contoh nih, kita ngomongin nubuatan nih, ngomongin nubuat yang tadi sempat Bapak quote ketika itu saya udah nggak percaya dulu nih, saya 9 ke 6 tadi kan gitu kan. Bapak setuju nggak sama pendapat saya bahwa di situ ada salah terjemahan? Oh di situ ada apa? Bahwa di Yesaya 9 ayat ke 6 itu ada kesalahan terjemahan, setuju nggak Pak Budi sama saya? Ya, Di mana sama mana menurut Bapak? Bapak yang kekal salah. Maksudnya kita lagi. Bapak yang kekal, itu kan di situ kan kalau yang saya ingat ya, koreksi kalau saya salah Pak, Bapak bisa buka ini aja apa namanya Bible Hub gitu. Saya apa dikit sih gitu kan, barangkali saya salah gitu. Di situ kan dikatakan Veikrasemo Peleyowes El Gibor Abiat, Bapak yang kekal Abiat di sana Pak. Iya. Artinya. Terus salahnya di mana? Itu konstruksi itu. Iya, salahnya di mana? Bapak dari kekekalan mestinya. Bapak yang kekal bisa mengalami semantik juga. Bapak dari kekekalan itu kata benda kok. Bisa kekal dalam sifat. Kalau itu saya mempelajari berani ya. Nah, coba bisa dijelasin nggak? Hah? Bisa dijelasin nggak? Nanti saya kritik. Ayo. Buka ayatnya yang lama lagi. Nah gini Pak, ini saya senang nih, Bapak dari tadi ngomongin doktrin terus soalnya. Kita kali-kali yang rada-rada ilmiah sedikit lah. Untuk 20 menit pertama pengatannya 20 menit kedua mulai tiba 2 menit Saya mencarinya. masih saya stop saya posisi. Nah, Bisa mencari. saya minta penjelasan rincinya ya Pak. Karena dari tadi asal teksnya gitu pasti gitu sama Pak Budi di skip gitu, capek saya dari tadi. Sekarang saudara percaya bahwa itu Bapak yang kekal itu benar apa enggak? Betul Pak? Betul? Iya. Kalau kata Bapak salah, salahnya di mana? Bila perlu jelasin dari akar katanya Pak. Silakan. Di FLS IPA dan Inggris pun menerjemahkan seperti itu ya. Ini art kan ya. Waduh, potongannya Inggris juga. Ini art ya. Art ini noun. Kok bisa diterjemahkan kekal? Kekal tuh adjektif. Ya coba saya minta penjelasan tekstualnya gitu loh. Terus saya hanya bahas satu itu saja. Saya akan katakan yang salah itu yang Bapak yang kekal itu, yang bawah itu yang benar, YLT, Father of Eternity. Kekekalan. Bapak dari kekal. Jadi Yesus itu kekekalan sudah kekal, tapi dia Bapak di situ dalam arti pencipta dari kekekalan, menunjukkan Yesus itu kekal. Makanya dikasih Alpha dan Omega. Berantakan penjelasan tekstual Bapak. Moderator boleh nggak saya kasih contoh penjelasan tekstual biar Bapak ngerti? Geser ke Geser kalau sudah kita siapkan spidol saya. Di situ bisa, more. Dikasih. Spidol. Berantakan dari tadi Ini kan ada ngomong. masalah. Teksnya nggak ada gitu. Saya kasih contoh nih Pak. Cara Ya, jelasan ya, tekstual. silakan. Ya, saya kasih contoh. Ya ini dikasih ya, kita semoga ada di sana. Nih. Saya kasih contoh yang simpel aja ya. Saya nggak mau pakai penjelasan yang tadi. Soalnya ini lagi kita bahas.
Oke. Contoh misalkan saya menjelaskan kata Elohim nih Pak. Nah, saya menjelaskan kata Elohim. Lalu bagaimana memberikan penjelasan dari kata Elohim ini? Nah, karena kata Elohim ini kan bukan akar kata Pak, tapi kata yang sudah berubah bentuk. Setuju nggak pendapat saya? Bentuk maksudnya bentuk jamak gitu. Bapak ngerti akar kata nggak? Ngerti? Oke. Ini akar kata apa bukan Pak Budi? Bentuk jamak nggak bisa gitu saja. Kalau bentuk jamak, nah, berarti akar katanya Eloah. Ya. Nah, berarti kan di sini ada konstruk katanya nih Pak, iya kan? Dari kata Elohim ini nih, ya, satu yaitu Eloah. Ini harusnya putus nih, saya bukan head ya, tapi ini keterusan saya nulis. Nah, bisa ditulis seperti ini saja, bisa juga diberikan penulisan lengkap, ditambahkan vav di sininya. Jadi baca Eloah. Ada dua penulisannya, bisa ini dihapus, bisa tidak dihapus, ya kan? Yang dituliskan kayak gitu ya. bisa dua penulisannya, bisa dibuang. Tapi kalau dibuang, dia harus menggunakan standar penulisannya Mesorah, yakni yang ada tanda bacanya, ada Sefer dan ikut. Nah kalau gini ini Alpoteks namanya. Nah, dibacanya Eloah. Nah terus yang kedua Yim. Eloah atau Eloah? Bisa Eloah, bisa Eloah. Kalau pakai dia transliterasinya mengacu kepada bahasa Inggris, tulisannya Eloah. Ya, saya Kalau dengar Eloah soalnya. ya, tapi kalau Bapak lihat di Strong Number yang versi King James Version tulisannya Eloah. Ya. Boleh dicek kalau saya salah. Nah, lalu yang kedua Yim, Ya. ya kan? Nah, Eloah ini artinya sesembahan. Yimnya ini artinya apa? Jamak maskulin. Ya kan? Jamak maskulin. Jamak maskulin. Jamak maskulin Pak. Jamak. Oh iya. Jamak maskulin. Setuju ya? Ya tahu. Nah, Setuju. nah makanya dari kata ini berarti kita bisa simpulkan kata Elohim ini adalah kata Eloah dalam bentuk jamak maskulinnya. Jadi Elohim. Nah, ini penjelasan tekstual. Nah yang tadi Bapak jelaskan itu bisa berarti salah abiat, nggak bisa nggak dijelaskan seperti ini? Silakan. Itu yang mau saya tanya. Jangan skip lagi Pak, capek saya Pak. Saya nggak usah banyak omong, cuma ngomong saja kata ad sudah saya tunjukkan itu kata benda, dan itu penjelasannya bagi saya sudah cukup. Itu konstruktif. Jadi Bapak dari kekalan seperti terjemahan dari WLT ini benar. Father of Eternity. Ya terus Bapak bisa meyakini itu pembuktiannya dari mana? Pembuktian tekstual Ini sudah saya tunjukkan ini kata benda, kok sudah tanya bolak-balik. Ya itu kan dalam penjelasan bahasa Inggris Bapak. Lalu menurut saudara itu kata sifat. Ya sekarang gini, coba diurai. Itu kata di sana kan abiat, iya kan abiat. Nah, kata abiat itu coba dibedah sama Bapak, itu ada berapa kata itu konstruknya di situ. Coba bisa nggak dibikin kayak saya kayak gitu? Biar saya ngerti gitu loh. Karena saya nggak bisa Pak main tertulis gini, kata iman Kristen harus gini loh, nggak bisa kayak gitu Pak. Saya nggak bisa. Siap. Layarnya. Ya silakan jangan di-skip lagi Pak, capek Pak dari tadi Pak. Saya nyari saja lingkungan. Mana kata itu? Oh di sini. Ya, api, ya benar. Saya bertujuan. Coba konstruknya dibuat Api ini juga kata benda kan, apa kan? Ini kata benda juga. Noun dengan noun ini konstruktif. Tadi Bapak sudah kekalan memang artinya. Setidaknya itu yang saya pelajari dalam bacaan bahasa Ibrani saya. Ya salam deh Pak sama dosen bahasa Ibrani. Ya, Salam deh sama dosen bahasa Ibraninya kalau gitu. salah. Salam Pak. Salam sama dosen bahasa Ibraninya dulu. Salam maksudnya. Terus saya pakai buku Menahem Mansur dari orang Yahudi. Oh dari buku. Kalau gitu penjelasannya lebih baik Pak Menahem Ali Pak dalam buku Aryo Semitik Pak kalau kayak gitu. Tidak tahu, saya tidak pernah Menahem Ali kok. Ya nggak sekarang gini deh.
Tadi menurut Bapak benar, coba Bapak saya minta. Ya, saya minta ya yang karena kita lagi ngomongin teks nih Pak, bukan ngomongin iman Pak, gitu loh. Kita lagi ngomongin teks nih sesinya nih. Coba Bapak bikinin penjelasan kayak saya itu contohnya itu seperti kata Elohim dan itu bisa menunjukkan. Saya sudah bilang penjelasan saya cukup. Kata arti itu kata benda. Jadi tidak bisa diterjemahkan Bapak yang kekal itu sifat. Kurang apa? Itu kurang jelas apa? Ya Bapak bisa menemukan kesimpulan itu uraiannya bagaimana? Saya bisa nggak diuraikan kayak saya gitu tuh Pak? Saya kan bisa nih ambil Saya nggak mau menguraikan seperti ini kan bagi saya itu cukup. Waduh, ini udah kayak sama Pak Hendritan lagi nih Peri. Penjelasan saya cukup. Oh, jangan saya dengan Hendritan. Ya saudara yang sama dengan dia. Loh, Ngeyelnya sama. bukan ngeyel loh, Pak kita lagi ngomongin teks Pak. Ya, saya bisa jelaskan itu sudah katakan artinya itu kata benda kok. Iya coba dibikin. Saya tanya sekarang jawabkan, apa itu kata benda benar atau tidak? Iya itu noun. Nah iya kok bisa jadi kekal? Untuk kembali ke Kekal itu kata sifat. Itu kan definisinya baru satu Pak. Definisi dari satu, bagaimanapun kata benda jadi kata sifat. Bahasa apapun tidak bisa seperti itu. Oke saya mau tanya gini. Menurut Bapak kata eluah itu memiliki berapa pemahaman atau berapa definisi? Nggak ada hubungannya, saya tidak mau jawab. Ini out of topic jauh sekali. Ya gini loh, soalnya yang lucu kan Bapak berani mengklaim tentang bahasa, Bapak sendiri nggak ngerti bahasa, bahkan cuma berdasarkan dari saya baca begini, pokoknya harus begini. Menguraikan nggak bisa. Lalu Saya menguraikan arti itu kata benda. ya coba Bapak saya minta uraikan Pak di situ Pak, kayak gimana gitu loh. Ya, kita kasih semangat dulu ya untuk coba. Oke baik, jadi untuk apa namanya, ini sangat sekali ya untuk narasumber. Ya, tapi ini masih menurut saya Jadi kita kembali lagi ke awal lagi ya, walaupun ini adalah pengembangan ya, tadi sampaikan tadi pengembangan, kita kembalikan lagi ke tema yang awal itu tadi. Silakan mau disanggah mungkin oleh Siki atau Pak Budi lagi ingin memberikan alunan kembali. Oke, ini saya hapus ya, silakan mungkin Pak Budi atau Rizky ya. Bingung saya Pak Budi kalau nggak bisa jelasin dia alasannya nggak mau jelasin. Bukan nama jelasin, saya sudah jelasin dan menurut saya penjelasan cukup itu aja. Ya kan Cukup untuk orang yang memang mau mengerti. Kalau saudara memang tidak mau mengerti ya. Ya saya penjelasan apapun tidak bisa cocok. Saya pengen mengerti, makanya tolong coba dibahas dalam rumusan Saya tekstual. tidak perlu menjelaskan dengan cara saudara. Saya menjelaskan dengan cara saya. Bukan dengan cara saya, Pak ini standar grammar loh, standar Ya, linguistik kata loh, Pak. saudara. Saya tidak pernah tahu ini standar Bapak, penguraian. Gini deh. Itu kata benda cukup bagi saya. Ke 12 ya, sumber untuk kembali. Kalau sudah bisa membuktikan kata arti bukan kata benda, lah baru saya salah. iya sekarang gini ya. Kalau kita bicara tentang terkait kata ad sendiri definisinya ada banyak Pak, gitu loh. Ya. Definisi. Oke, sekarang gini, saya satu aja deh. Enggak, Bapak itu cuma mengambil satu definisi, sedangkan kata tersebut bisa definisikan lebih dari satu, Pak. Contoh seperti kata eluah, ya. Eluah sendiri nggak selalu sesembahan, Pak, artinya, Pak. Gitu kan. Yang memiliki kuasa, hakim itu bisa diartikan eluah juga, Pak. Makanya kenapa Musa pernah disebut Elohim. Elohim bagi Firaun selalu ada pembatalan. Tidak ada orang disebut Elohim tanpa pembatalan. Iya, Manusia biasa. Oke, Elohim bagi Firaun di sana bicara Tuhan bagi Firaun, Iya. atau bicara hakim bagi Firaun, Pak? Saya mau tanya. Apanya? Ya menurut Bapak, ketika Musa disebut dengan Elohim bagi Firaun, itu maksudnya Tuhan buat Firaun atau hakim buat Firaun? Allah bagi Firaun. Saya tidak menggunakan kata Tuhan. Elohim itu terjemahnya Allah bagi saya. Amin. Semangat sekali. Ya bukan bagi semua, tapi Allah bagi Firaun. Salah Pak, saya nggak tanya itu. Aduh Pak, jangan tepuk tangan dulu. Saya nggak tanya itu, yang saya tanya dengerin baik-baik Pak, kalem Pak. Nih, yang saya tanya, menurut pemahaman Bapak, di sana Musa dikatakan Elohim, Musa dikatakan Elohim bagi Firaun, itu artinya si Musa ini Tuhan bagi Firaun atau hakim bagi Firaun? Allah bagi Firaun. Gak usah ngomong Allah Pak, nanti saya gambarin Allah sama Elohim. Saya tidak peduli. Saya menggunakan kata Allah bukan terjemahan. Berarti setuju Pak Budi cuma bisa iman buta, deal? Hah? Berarti setuju kalau Pak Budi cuma bisa iman buta, deal?
Iman apa? Iman buta. Iman buta. Iman buta. Pak Budi setuju nggak dengan iman buta? Imannya nggak bisa dibahas dengan tekstual. Karena Allah itu sudah digunakan oleh orang-orang Kristen Arab jauh sebelum Islamnya. Nih dengerin Pak, Kristen Arab baru punya Alkitab berbahasa Tidak ada Alkitab pun mereka gunakan kata itu tapi ya. Oke, kalau kayak gitu, saya mau tanya dalam bahasa Arab, generiknya memang proper name. Jangan bilang ini out of topic loh Pak. Ada Bapak yang nyerempet ke sana. Saya ladenin Pak. Ayo, ini kolamnya saya Pak. Seneng banget saya kalau Bapak nyemplung ke sini. Benar ya. Ya, saya tantang Pak Budi Asali kasih satu karya leksikografi bahasa Arab khususnya dari Kristen Arab yang menjelaskan Allah atau Allah itu generik name. Bentar. Ya, kalau ada masuk Kristen hari ini dibaptis ya Pak. Di sini ya ada air loh ya. Siap Pak. Tapi sambil Pak Budi ini boleh ya salaman dulu ya biar. Ya. Salaman dulu Pak. Tidak apa? Oh, tidak ada permusuhan. Tidak ada. Boleh maaf, tidak apa-apa. Semangat. Ya di sini. Jangan di-skip lagi loh Pak. Bapak yang mau masuk ke sini soalnya. Siap. Bentar saya. Ya. Ini kita pas. Iya. Habis waktunya. Ya, jangan sampai nanti Pak Budi kasih tantangan kalau ada dari Kristen Arab mengatakan Allah generik name, saya syahadatin hari ini Pak kalau Bapak nantang gitu. Ayo semangat Pak Budi. Bapak ya teman-teman ini edukasi juga, jadi tidak ada pengarahan ya di sini ya. Saya baru mencoba untuk adil ya dari sisi waktu juga. Kalau memang mencari data saya views ya, ini saya views merahnya Ya, views. data dari komputer ya. Masih kurang 17 menit Pak Budi. Sisanya ya. Sisi terakhir, 30 menit terakhir. Tidak bisa jalan di sini. Apa Pak Budi? Tidak bisa jalan, tidak bisa. Tidak tahu. Wifi-nya mungkin. Bisa wifi-nya di atau ambil dari sini. Wifi-nya bisa dibuka paspornya. Mungkin bisa dibantu. Saya pakai mobile datanya tidak jalan. Pulau Sari ya, bisa dicek. Pulau Sari. Tipnya mungkin bisa dibantu. Oh, ini sebentar. Pesan saya hati-hati Pak kalau argumentasi sama saya pasti saya bertanggung jawabkan Pak gitu. Ini bukan argumentasi. Ini cuma gambar saja. Ya. Enggak, ketika Bapak klaim sesuatu pasti akan saya mintai pertanggungjawabannya karena sebuah argumentasi tanpa bisa tanggung jawab saya. Enggak, itu namanya falasi Pak. Nanti tunggu, jangan minta tanggung jawab saya. Kalau belum tahu yang akan saya tunjukkan cuma saya tunjukkan. Iya, Bapak. Saya bingung di mana. Tapi kayaknya saya kayaknya ketebak deh sama saya mau ditunjukin semua. Apa? Mau pakai Aljima? Hah? Mau pakai Aljima? Oh, bukan. Saya nggak ngerti itu kok. Enggak, kirain mau pakai kayak Bambang Nurusena gitu. Kalau pakai barang Bambang Nurusena kebantah sama saya. Pak, image-nya nggak keluar semua ini gimana ya? Mungkin ada di sini tapi tidak. Image-nya ada. Bukan pakai referensi ini kan Pak Budi? Hah? Bukan pakai referensi ini kan? Nah, kalau pakai ini kebantah sama saya. Nah, Saya ngomongkan saja, sudah percaya atau tidak percaya, saya sukanya ya gambarnya tidak bisa. ya apa? Cari ya. Apa? Gimana? Waktu rajanya Arab Saudi datang ke Indonesia, pesawat terbangnya di moncongnya ada tulisan Arab. Ya. Sekalipun saya tidak bisa baca, saya tahu kata pertama itu Allah. Oh, berarti Terjemahan itu, terjemahan bawahnya God. Saya ada fotonya. oke, berarti Allah dalam bahasa Inggris itu terjemahkan God menurut Pak Budi gitu. Iya. Kalau kata saya Nah, itu bukan saya, itu pesawatnya Raja Arab Saudi yang terjemahkan siapa? Jadi ajak dia dapat kalau mau. loh. Ya, Ini salah, ini berapa menit? ya kalau misalkan kata Pak Budi itu nggak boleh salah itu benar. Ya harusnya Pak Budi lah yang tuntut. Saya tetap nyalakan Pak Budi karena Pak Budi lagi argumentasi sama saya. Saya benarkan dia. Oh, rajanya Arab Saudi memangnya dia nggak bisa bahasa Arab. Oke, sekarang gini, berarti menurut Pak Budi, saya kunci nih, saya pengen kunci jawaban Pak Budi nih. Menurut Pak Budi, bahwa Allah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris jadinya God gitu. Iya. Kalau Allah mau diterjemahkan Tuhan, seperti saudara katakan, lalu itu terjemahnya apa? Saya nggak ngomong itu, Pak. Bapak ini strawman dari tadi loh. Saya nggak ngomong kayak gitu di kelas lagi. Setiap Allah diterjemahkan Tuhan. Kalau Allah terjemahkan Tuhan, lalu lo terjemahkan apa gitu loh? Sejak kapan Pak Allah diterjemahkan Tuhan, Pak?
Loh, setiap saya mau God, saya terjemahkan Allah, tapi saya terjemahkan Tuhan, gitu loh. Kapan sih terjemahkan Allah jadi Tuhan? Dari tadi balik. Lah, Coba tonton nanti, tonton. iya nanti silakan. Ya, tonton. Saya nggak bilang Allah loh, bahkan saya bilang Elohim. Kalau Elohim diterjemahkan jadi Tuhan bisa Pak? Tidak bisa. Loh, kok nggak bisa? Loh. Dan Allah dalam bahasa Indonesia. Saya bilang Indonesia. Ya udah, ya. Ya, saya ingat. Saya bisa dibantu ini nggak buat share desktop? Ini izin nih Pak ya, saya kasih kuliah bahasa dikit aja ya Pak ya. Izin nih Pak. Bukan saya nggak menghormati yang udah tua lagi Pak. Di mana bisa dibantu Bang? Di sini ya, ada yang ini. Aduh Pak Budi, puji Tuhan Pak. Udah muncul. Oh masih di Pak Budi ya ini. Ini Pak, kalau Bapak mau mencari penjelasan definisi itu pijakannya karya leksikografi Pak, bukan hasil terjemahan, apalagi hasil terjemahan LAI atau King James Pak, bukan. Itu diketawain kalau Bapak ke kampus bahas bahasa pakai kayak gitu Pak. Nih saya kasih tahu. Kalau yang otoritas di dalam bahasa Inggris itu namanya apa? Oxford Dictionary, nama kamus leksikografi. Oxford Dictionary. Nah, kalau kita masukin Pak kata Allah Pak, definisinya bukan dat Pak. Coba baca sendiri Pak. Ada yang benar. Mungkin ada yang mau bacain? The name of God among Silakan. Ya, ada yang mau bacain? Ini dalam standar pengertian bahasa Inggris. Kalau kata Allah diambil leksikografinya. Makanya enak Pak Bu, kalau ngomongin bahasa. Orang kalau ngomongin iman itu gampang, tapi bisa nggak imanmu dipertanggungjawabkan dengan bahasa gitu? Kalau nggak bisa, ada yang salah tuh imannya. Coba, ada yang bisa baca? Apa definisinya? the name of God among Muslim. Artinya dalam bahasa Indonesia? Tuhannya umat Muslim. Jadi bisa nggak tuh dasar pengertian bahasa Inggris dipakai berlandaskan dari tulisan yang ada nempel di pesawatnya Saudi Arabia? Nih, kalau kita mau ngomongin bahasa nih, definisinya apa sebuah kata dalam sebuah bahasa? Jadi awal itu namanya Tuhannya umat Muslim, gitu ya. Itu penjelasannya Pak Budi. Iya, nama Tuhan Ya, Pak. saya tidak percaya itu. Bagaimana orang Kristen bisa menggunakan kata Allah jauh sebelum Muslim ada? Aduh Pak, nanti kalau saya kasih kodeks Arabik Sinai Gunung Sinai 151 yang baru ada tahun 867 Masehi, malu nanti Pak Budi. Saya cuma jawab pertanyaan saya. Ya. Bagaimana orang Arab Kristen sudah menggunakan kata Allah jauh sebelum Muslim ada? Oke. Kalau memang itu nama. Oke, saya jelasin gini Pak. Orang Kristen Arab Pak itu pecahan dari gereja Assyria Pak. Bahasa apa? Gereja Assyria. Ya. Yang memiliki ciri khas yaitu apa? Berliturgikan bahasa Suryani Pak, atau dialek Aramaik kuno. Yang punya Bible namanya Pesito atau Pesita Pak. Gitu loh. Lalu mereka bikin liturgi sendiri Pak, yaitu yang tadinya berliturgikan bahasa Aramaik jadi bahasa Arab. Dan itu baru ada setelah tahun 867 Masehi. Setelah apa? Setelah ada yang namanya Kodeks Arabik Gunung Sinai 151. Dan itu naskah bahasa Arab Alkitab pertama kali di dunia ini Pak. Baru ada 200 tahun setelah Islam eksis di tanah Arab. Masih mau bilang Pak Kristen yang lebih dulu Pak? Atau masih tunjukin referensinya? Saya nyari masih. Ya udah nyari dulu deh. Ini bukan debat, saya kasih kuliah ini ke Pak Budi. Ini ya, tadi kita tanya sumbernya ya. Ya, sok dibaca dulu Pak. Bener nggak tahun 867 Masehi? Bahkan yang menerjemahkan itu namanya Bishar Ibnu Al-Siri, salah seorang biarawan dari biara Saint Catherine Pak. Ini di International Standard Bible Encyclopedia. Ya,
bukan. Udah tinggal searching aja Pak, kode Arabic Gunung Sinai, nanti Bapak dibawa ke website Arabic. Lihat ya, tuh. Banget. Lihat ada bro. Oh boleh. Silakan. Nah enak Pak, daripada ngomongin dokter, mending kita ngomongin bahasa Pak. Bisa nggak imannya Pak Budi dipertanggungjawabkan dengan kaidah bahasa? Kalau nggak bisa, jangan-jangan salah gimana? Ini bukan urusan iman ya, kalau cuma sebutan Allah itu proper name atau generic name ya. Iman saya, Kristus mati untuk saya, menebus dosa saya, dan itu tidak ada hubungannya dengan kata Allah itu proper name atau generic name. Tapi kalau saudara bilang saya tidak punya sumber, saya tanya atau saya tahu. Mana sumbernya? Kalau bisa dari bahasa Arab Pak, karena nanti saya akan hadirkan dari bahasa Arab original. Yang penting Bapak ngerti bahasa Arab aja nanti, saya tunjukin nanti. Ingat loh Pak, ini nggak melebar loh, Bapak yang ngajak ke sini ya. Kata Allah bagi saya bukan nama pribadi. Jangan bagi Bapak, Pak. Bapak bukan pakar bahasa, Pak. Bentar lah, saya belum selesai kok. Jangan bagi Bapak lah. Seperti sudah saya singgung di atas, kata Allah berasal dari kata al dan ilah. The God. Ya, jadi sudah ada gamesnya atau susah makanya cari menghabiskan waktu. Well, kalau saya sih lebih percaya Oxford Dictionary, Pak, karena otoritasnya lebih jelas, Pak, kalau ngomongin bahasa dalam apalagi bahasa Inggris, Pak. Ini nggak jelas nih nulis siapa, Ya. nama pakarnya siapa aja nggak tahu. Pertama Bang Nursena mengatakan begini. Bener kan kata saya kan? Bang Nursena. Bentar ya. Padahal tidak semua umat Islam berpandangan seperti itu. Katanya ada umat Islam yang menganggap Allah itu nama diri. Ada, dia bilang ada ya. Karena itu apa ini tidak tahu, tidak punya asal usul dari kata lain. Tapi ada pula yang menganggapnya ini kata apa juga saya tidak ngerti berasal dari kata al-ilah. Saya menurut Bang Nursena ada dua pandangan dalam kalangan Islam dan satu kiai Islam yang Siapa namanya ini? Apa? nanti tolong saya jangan dipotong ya. Chelsea Bawu. Kiai Islam ini mengundang saya khotbah dan debat 3 kali. Dia namanya Sumardi, punya gelar S2 dalam Islam. Mengaku bicara bahasa Arab. Dan waktu saya tanya, Allah itu nama diri atau itu al-ilah? Nah, ini kan lagi live ya Pak ya, lagi live. Dia bilang ya, betul. Nanti Bapak kasih link ya debat kita. Saya tantang tuh Pak, yang kata Bapak S2 ini untuk debat. Saya tidak tahu dia masih hidup atau enggak. Oh, kasih dong. Saya berani. Ini debat dari tahun 97. Oh ya, siap. Ya. Ya barangkali ada yang punya ada yang nantang berapa? Teman Islam saya juga mengaku bisa bahasa Arab, juga mengatakan seperti itu. Lalu sumber lain, Encyclopedia Britannica ya. Ya. Kata sang yang tertentu dalam bahasa Arab berarti the, ya si atau sang ya. Ya. Kata ini sering diletakkan di depan kata-kata benda bahasa Arab, khususnya nama-nama tempat, sebagai contoh Al-Jazirah, sang pulau ya. Nama satu daerah antara sungai Sudan dan sebagainya. Lalu dalam kutipan di atas bisa kita lihat bahwa kata al merupakan dari artikel atau kata sana tertentu dan dalam bahasa Inggris ditambahkan the ya. Lalu Microsoft Encarta Library Allah nama atau sebutan bangsa Arab untuk Tuhan atau makhluk tertinggi. Ya. Islam ini merupakan singkatan dari kata Arab al-ilah, the God. Microsoft lagi siapa ya? Cuma Elohim ada the-nya. Ada D-nya. Kapan Elohim ada D-nya Pak? Nah ya, makanya tidak ada. Ini ada. Al-ilah kan the God. Iya, di Elohim ada D-nya nggak? Ada definite artikelnya nggak? Dan tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya sama saja jadi Allah. Oh, bahasa Inggris jadi God. Indonesia jadi Allah. Pak, saya kasih kuliah bahasa lagi Pak. Izin ya Pak Budi ya. Topiknya menyimpang jauh sekali. Iya, Bukan salah saya loh. Oh, Budi yang bawa. Iya, kan disangka apa yang hasilnya Yesus itu mati di bumi apa Pak Budi yang membawa. Oh, Pak Budi yang bawa. Tapi Pak Budi membawa Tidak membawa. bahasanya. Karena tadi sudah kepingin Bahasanya dijawab terus. Sabar Pak. Karena Pak Budi nggak bisa jawab, Bapak diam dulu. Masalah topiknya lari kemana-mana. Bahasanya terus. Yang membawa Pak Budi. Harusnya diingetin Pak Budinya jangan jangan. Enggak, saya mengingatkan juga sama moderator supaya kembali ke topiknya. Saya sudah ingatkan tadi. Ingat saya Pak Budi. Bukan Iya. tadi. Saya sudah ingatkan. Kemudian kembali lagi.
Nah, terus dibahas masalah kata-kata Allah terus ini sampai pagi pun nggak pernah selesai. Selesai Pak kalau jujur Pak. Loh, ini Selesai kalau jujur Pak. nggak bakalan selesai, saya tanya. Nggak bakalan selesai. Sebentar. Sampai kapan? Bapak ngerti ilmu bahasa saya mau tanya. Iya, saya nggak ngerti apa-apa. Cuman topiknya ini Ya, jauh dia gitu loh. Sebentar. Pak, penonton diam diam aja. Enggak, diam aja. Kita beri kesempatan Diam aja. narasumbernya. Ya. Nanti kita bawa ke sana untuk tema utamanya lagi. Ya, untuk saya push. Kita hapus kok. Silakan. Saya ingatkan ini 10 menit terakhir ya, nanti selain kita break bersama. Ya. Nih, tadi kan Pak bahwa kata Elohim itu kan ininya gini kan, konstruknya kan. Nah, tadi Pak Budi itu yang dibahas sama Pak Budi ya, buat kawan-kawan yang Kristen juga tahu. Ini sebenarnya mengacu kepada pendapatnya Imam Sibaweh dalam referensinya Lugu Arabiyah atau Nahu Sorab ya, namanya Sir Sibaweh nama kitabnya atau kitabnya Imam Sibaweh. Orang Kristen memang sering pakai itu, tapi bacanya nggak sampai lanjut gitu loh. Cuma baca bahwa kata Allah ya, bahwa kata Allah itu konstruknya apa? Yang ini terdiri dari dua. Cuma sampai sini dibacanya nggak lengkap nih, yaitu al. Makanya kalau bahas ini bisa selalu ketawa, apalagi referensi ngambil dari Bapak Hussein. Ya, jelaskan begitu ya, percuma kami tidak mengerti bahasa Arab satu huruf pun kok. Ya jangankan bahasa Arab, Pak. Jangankan bahasa Arab, bahasa asli kita Bapak aja Bapak nggak ngerti kok. Apanya? Iya. Lah iya, tapi kalau Ibrani saya masih ngerti huruf-huruf tertentu, tapi ini sama sekali saya nol nggak tahu belas. Ya udah nanti bisa direkod kan, ada Bapak Gracia Pelo itu ngerti bahasa Bapak Hussein juga ngerti gitu kan. Gak usah. Saya sama Bambang Kristana dalam musuhan kok. Jangan Pak, nggak boleh musuhan Pak, jangan. Musuhan dalam musuhan teologi ya. Jangan. Lo kok nggak boleh musuhan memang beda teologi ya, kok nggak boleh musuhan? Jangan Pak, jangan musuhan Pak. Gak boleh. Nih ya. Kenapa tadi saya mempertanyakan Pak terkait soal bahwa kata Elohim ini memiliki definite artikel nggak? Karena gini loh, kalau ini nggak sepadan secara konstruknya, maka nggak bisa Pak dipadankan juga. Soalnya kenapa? Kalau Bapak mau pakai rumusan Allah ini terdiri dari al, ya, definite artikel al itu yang ini, al dibacanya, plus definite artikel al plus ilah, ya ini dibacanya ilah Pak. Saya nggak akan bohong Pak. Kalau Bapak ngetahuin saya bohong nih bahas ini, besok hubungin saya dibaptis sama Pak Budi. Janji saya tuh Pak. Gak akan saya bohongin Pak Budi, beneran. Pantang orang Islam itu berbohong Pak. Nah, al plus ilah, alnya kan definite artikel atau isi ma'rifat dalam kaidah bahasa Arab. Nah yang ini, kata al ini Pak sepadannya kalau dalam bahasa Ibrani itu apa? Huruf he. Nah, kalau Bapak mau pakai Elohim ini setara dengan Allah, pakai penjelasan ini harusnya dirubah Pak. Elohimnya tulisannya ha Elohim Pak, baru bisa. Nah, sedangkan di Bible nggak boleh pakai ha Elohim, itu pun cuma satu muncul. Nah, baru bisa. Terima nggak kira-kira isi Bible ini ditulis semua? Saya yakin Pak ribut sama Yahudi Pak. Silakan ribut sama Yahudi, saya ada tahu sama Yahudi. Dunia apa sama Yahudi? Saya sama seperti Daudi Tansul, saya terima ototan Rabi Yahudi. Rabi Yahudi itu sesat. Anti Kristus, saya mau terima ototan dia. Ayo kita ya berapa menit punya? Panggilkan Rabi Yahudinya debat dengan saya asal dalam bahasa Indonesia. Mana ada Pak? Atau gini aja. Rabi Yahudi kan bisa. Oke, nanti kita nego-nego sama Nuri di belakang Pak. Iya. Selamat dulu sama saya. Selamat dulu. Iya. Terima kasih kita Pak. Ayo. Bapak tidak dalam debat dalam bahasa Ibrani. Siap. Siap Pak, siap. Waktu kurang berapa menit lagi kita break? Ini waktu tinggal Mbak Rizky tinggal 7 menit 5 detik, Pak Budi tinggal 12 menit detik. Nah, itu Pak Budi belum tunjukin loh dari tadi yang karya leksikografi menjelaskan Allah itu generic name. Kalau karya leksikografi nggak ngerti kamus Pak, kamus Tidak leksikografi. perlu lah, itu sudah Berarti out of topic kejauhan. loh enggak, berarti salah kalau gitu dong statement Bapak. Jangan pakai kata Allah kalau Bapak nggak bisa buktikan itu generic name. Tapi saya itu benar, Loh. tapi itu bukan topik kita. Dulu tinggal 12 menit. Itu bukan topik kita. Dihabiskan waktunya Pak Budi 12 menit. Ya kembali ke topik sekarang. Kembali ke topik. Ya, silakan. Kalau Rizky silakan. Ya,
dimulai, kurang 11 menit waktunya. Ya tadi kan sudah diminta nubuat, saya sudah berikan nubuatnya. Sana menjawab apa? Menjawabnya masalah Nubuatnya teksnya. banyak ya. Ini juga nubuat ini ya. Nubuat baru Nubuat sampai yang pertama. Pak Budi, izin Pak Budi, saya hanya mengingatkan. Nubuat Pak Budi. Jangan diserah dulu, biarkan diharuskan dulu. Enggak, soalnya tadi baru sampai 53 ayat 10 Pak. Dan mentok di ayatnya nggak bisa Bapak jelaskan. Ya tidak perlu diteruskan yang intinya Oh, saja, yang oke. dikeluarkan kan intinya Ya. bahwa Yesus mati ya. Ya. Kan itu sudah ada kan. Ya, Timur sudah mulai. Lalu waktu manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3:15 ini dianggap Injil yang pertama. Ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Menurut kami ini dikenapi pada waktu Yesus mati dan bangkit. Waktu Yesus mati, setan meremukkan tumit Yesus. Waktu Yesus bangkit, Yesus meremukkan kepala setan. Di mana itu Pak? Boleh diulang tadi? Kejadian 3:15. Jadi 3:15. Itu Injil yang pertama. Dari waktu Adam dan Hawa baru jatuh dalam dosa, langsung diberikan Injil. Memang Injilnya tidak selengkap Injil zaman sekarang, tapi ini Injil. Kalau mereka percaya ini, mereka tetap selamat. Maksudnya Bapak tidak selengkap Injil zaman Jangan itu? dibaca dulu. Tidak selengkap Injil sekarang. Yesus mati disalib, Oh. kan tidak ada. Oh iya. Tapi maksudnya meremukkan tumit dan meremukkan kepala di situ. Yesus mati, setannya kelihatan menang, dia meremukkan tumit Yesus. Yesus bangkit, setannya diremukkan kepalanya. Kalau saudara berantem sama saya remukkan kepala saudara dan saudara remukkan tumit saya, yang menang siapa? Yang jelas pasti menang saya. Menang saya kan? Enggak, saya yang menang. Saya remukkan kepala saudara, saudara menang. Ya kan Bapak kan baru berusaha untuk meremukan, kan belum tentu. Nah, ini makanya saya ini kan perumpamaan. Kalau saudara di bahasa Indonesia. Ya kalau saya juga boleh dong pakai pengandaian, Bapak nggak akan mampu meremukin ini saya. Kau tak pernah. Iya nggak mungkin, karena saya bisa bela diri, bahkan saya bisa les Pak. Saya bisa berdiri juga. Yang kan Bapak lebih tua, pasti tenaganya lebih banyak saya Pak. Oh, siapa bilang? Ayo setelah ini diadu tinju. Paling gitu ya Pak. Ini contohnya ya. Kalau saya meremukkan kepala saudara, saudara meremukkan tumit saya. Yang menang siapa? Pasti saya Pak. Tuh, ini ngomong dakaron lagi. Ya iya. Remuk tumit itu saya hidup. Remuk kepala saudara mati. Kok bisa menang saudara? Ini kau nggak dari mana? Karena pengandaian itu nggak mungkin terjadi Pak. Pengandaian memang bisa tidak terjadi. Ya itu kan berarti kan konteksnya kebenaran relatif. If I were you, I would kill myself. Itu pengandaian dan itu tidak mungkin terjadi. Nggak mungkin Tapi terjadi. kalimat yang bisa digunakan. Ya kan ketika pengandaian kan saya juga boleh dong ambil pengandaian sendiri Pak. So, maka dalam pengandaian saya yang menang siapa? Saudara tidak usah dengan saudara. Siapa? Ini kurus kecil. Baik pukul remuk kepalanya. Gak mungkin Pak. Remuk. Dia tanda kepala saya. Tulis saya remuk. Yang menang pasti yang meremukkan kepala. Jadi ini buat Yesus mengalahkan setan waktu dia bangkit dari antara orang mati. Jadi kematian dan kebangkitan sudah dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15. Ya, masih 6 menit lagi Pak Budi. Iya. Ya sudah silakan catat saya. Saya share waktunya ya. Oke, didapatkan Mas Rizky 6 menit. Habis itu kita break ya. Ya, nanti saya bisa bahas itu semua dari kitab Kejadian, terus tadi Yesaya 5:3-10 juga nggak sampai tuntas ya karena mentok di kata dan Pak Budi nggak bisa mempertanggungjawabkan itu, akhirnya di skip. Nah masa ini di skip dalam arti itu dianggap batal atau dianggap benar menurut Pak Budi gitu loh, itu juga belum jelas ya loh, gitu loh. Karena dari tadi sebenarnya saya ingin memberikan kritikan ketika Pak Budi mengklaim itu adalah ini untuk Yesus, ini untuk ini. Coba tinjau di dalam bahasa. Dan saya yang masih belum puas ketika saya memberikan kritikan ya terkait contoh. Kita bicara yang tadi kata al-ak ya, kata al-ak. Kata al-ak itu kan Pak Budi mendefinisikan ketika sudah mati udah itu hidup lagi gitu kan. Jadinya lanjut. Itu aja nggak bisa ditanggung jawab definisi leksikal. Gitu. Dan itu belum bisa Bapak Budi jawab. Lalu Pak Budi terabaikan
sekarang lari lagi ke yang lain ke dalam kita Tuh, saudara menganggap saya belum jawab. Saya menganggap saya sudah menjawab. Cuma saudara nggak mau terima jawaban saya. Itu beda kan? Saya sudah menjawab kok. menjawab kan Umurnya lanjut itu berarti dia bangkit. ya artinya bukan itu Pak. Yang tadi kan dibicarakan di sana mati juga, belum selesai. Saya sudah menjawab. Ya Bapak kasih Yang rencana. itu saya sudah menjawab juga. Itu kata benda. Saudara maksud kata sifat. Bukan apa yang yang apa namanya artinya lanjut. Nah makanya itu Israel mati 30 kan? Iya 5310. Nah yang saya sudah katakan itu artinya bangkit. Sejak kapan artinya bangkit Pak? Saya bingung. Kalau dia tidak bangkit dia berarti ya umurnya pendek. Nanti dikatakan umurnya lanjut. Yang dimaksud dengan kata art di sana Pak, ya mim art bunyinya, artinya hari dia akan panjang, itu artinya panjang. Nah iya kalau dia mati umur 33 tidak bangkit lagi berarti artinya pendek. Ya. Ya, baik Pak Budi dan memiliki. Dan saya sudah ada jawaban, cuma saudara tidak mau menerima jawaban saya. Dokter terserah tidak mau menerima, tapi saya jawab. Jangan jawab. Hancur Jadi gitu. sudah banyak. Katanya yang hancur, menurut saya tidak hancur. Ya, saya akan untuk 12 narasumber, waktunya sudah habis. Nanti akan kita lanjutkan di sesi Oke. kedua, mungkin akan lebih seru lagi Pak Budi. Dan Tapi kembali ke topik ya, adalah kita apa untuk sesi kedua untuk lebih mempertajam ya, untuk mempertajam apa namanya tema itu sendiri karena tadi kan ada pengembangan tapi pengembangannya memang agak terlalu jauh ya. Tapi kita coba untuk apa namanya kembali ke topik lagi nanti di sesi kedua ya. Jadi sekarang adalah sesi break ya, isoma dulu. Nanti kembali jam Sesi kedua. jam 6 di